min suwaril juz'i tsalatin fama hiya tilka surah alif al-fajr, ba al-adiyat, jim al-kautsar, dal al-zalzalah, al-ijabah al-adiyat. Nah, sah. Yani dzakar Allah Subhanahu wa taala fi surat An-Nazi'at, ya. An-Nazi'at bukan Al-Adiyat, afwan. Al-Adiyat, ya, bukan An-Nazi'at. Dzakar Allah taala fi surah madza? Al-Adiyat wal 'adiyati dhabha. Nah, yani waw huna waw al-qasam wal lidzalik sya majruran bi hadha al-lafz wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyat yani aqsama Allah taala wal 'adiyat bil khail allati tajri. Allah taala bersumpah dengan kuda yang berlari. Dhabhan yani hatta yusma' li nafasiha sautun min syiddati al-jari. Dhabhan yani maksudnya sampai terdengar suara nafasnya karena kencang larinya. Sehingga betul sudah. Jawabannya al-adiyat. Allah bersumpah dengan kuda yang berlari dan kencang sampai terdengar suara nafasnya karena larinya yang kencang. Wallahu a'lam. Al-jawab ba al-adiyat. Wasil qiraah. Nah, Ustaz. Rakam khamsah. Yaqulullahu ta'ala wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Al-maqsudu bil qasitun hum alif al-mu'minun al-adilun, ba al-hukamul adilun, jim al-jairud dhalimun, dal al-alif wal ba. Al-jawab jim al-jairud dhalimun. Nah, هذا مذكور في سورة الآية 14. قال الله تبارك وتعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. يعني وأنا منا يعني وأنا منا من الجن المسلمون المنقادون لله سبحانه وتعالى بالطاعة وكذلك ومنا ومن الجن عندنا يعني الجائرون الظالمون صح يعني الجائرون عن طريق الاستقامة. نعم فمن أسلم يعني فمن خضع لله تعالى بالطاعة والعمل الصالح فأولئك تحروا رشدا فأولئك الذين قصدوا الهداية والصواب. صحيح يعني الجواب جيم الجائرون الظالمون يعني itu salah tulis ya, harusnya al-jairun dengan nun karena bukan idhofah ya, harusnya al-jairun al-zalimun. Nah, wasil qiraah. Nah, wasil. As-sadis, yaqulu Allah Ta'ala أئنا لمردودون في الحافرة. المعنى من هذه الآية هو ألف نرجع إلى النار بعد دخول الجنة، ب نعود إلى الحياة بعد الموت، جيم ندخل النار يوم القيامة، دال لا شيء مما ذكر. ما معنى الحافرة؟ Nah, هذا ذكر الله سبحانه وتعالى الآية في سورة من؟ في سورة إيش؟ في سورة النازعات. نعم قال الله تبارك وتعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون يعني يقول الكفار. نعم هل أئنا lamardudun
hal narji'u ila al-hayati ba'da an mitna, hal narji'u ila al-hayati ba'da an mitna, yani hal narji' ila al-hayah ba'da al-maut. Hadha al-ma'na al-ayah. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Thumma dzakara ba'da hadhihi al-ayah Allah Subhanahu wa ta'ala, a idza kunna 'idhaman nakhirah. Yani a idza kunna 'idhaman baliyah narji' ba'da dzalik. Ya, ketika sudah menjadi tulang yang basah, sudah hancur, apa kita akan kembali hidup ke dunia? Ini maknanya sama dengan sebelumnya. Yani al-jawab, Ba. al-ijabah ba. Nah, Nah. واصل القراءة. استدل أهل السنة والجماعة بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على ألف إثبات رؤية الله يوم القيامة، باء إثبات صفة العين لله، جيم إثبات صفة الرؤية للخلق، دال إثبات صفة النظر لله. الجواب ألف. ألف. ذكر الله تعالى هذه الآية في سورة القيامة، في سورة القيامة. نعم، قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني وجوه أهل الإيمان والسعادة، ya. وجوه المؤمنين ya. السعيدين ya. في ذلك اليوم يعني في الآخرة bahiyah laha nurun ya. Mereka wajahnya berseri-seri ya, bercahaya pada hari kiamat nanti. Ila rabbiha nadhirah, yani nadhiratun ila rabbiha, yani mereka memandang wajah Rabbnya. Nadhirah ila wajhiha ya, mutamatti'ah bidzalik, mereka menikmatinya ya. Kadzalika dzakara Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, qala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, lilladzina ahsanu al husna wa ziyadah, yani lilladzina amanu wa amilus shalihat wa yaf'alul khairat. Al husna ay al jannah, wa ziyadah yani ziyadah an-nazar ila wajhillah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jawabannya apa? Itsbat ru'yatullah yaumil qiyamah. Ya. Itsbat bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat. Kalau adal itu maknanya apa adal? Isbat sifat nazar lillah. Itu maknanya apa? Penetapan sifat melihat wajah Allah. Iya. Allah yang melihat maksudnya. Bukan salah ya. Itu kan salah itu maknanya penetapan sifat memandang, melihat bagi Allah. Nah, ini ayat ini bukan itu. Allah dilihat oleh makhluk pada hari kiamat. Ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Wasil qira'ah. نعم. كان عدد أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم ألف 7 باء 8 جيم 5 دال 4. الجواب ألف 7. Sab'ah. Zakara Al-Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah fi amali fi siratin nabawiyah. Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ya. Zakara rahimahullah qala lahu minal walad, lahu yani An-Nabi sallallahu lahu minal walad
Salasah minadz dzukur wa arba' minan nisa. Beliau punya anak berapa? Laki-laki 3, perempuannya berapa? 4. Salasah minadz dzukur yakni hum Al-Qasim wa Abdullah wa Ibrahim. Ya. Wa arba' minan nisa hunna Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulthum. Saya ulang, beliau punya 7 anak. Ya. Yang perempuan berapa? 4, laki-lakinya 3. Yang laki-laki itu Al-Qasim, ya. Dengan nama ini beliau berkunyah Abul Qasim, kemudian Abdullah dan Ibrahim. Al-Qasim juga diberikan lakab apa? At-Tayyib dan At-Tahir. Ini nama Al-Qasim. Kemudian yang 4 wanita adalah Fatimah, kemudian Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum. Ya. Fatimah dinikahi oleh siapa? Ali radhiyallahu anhu. Ruqayyah dan Ummu Kulthum dinikahi oleh siapa? Utsman. Utsman. Ya. Kalau Zainab dinikahi oleh siapa? Saya lupa. Ali. Hmm? Zainab saya lupa. Ada yang ingat? Abul As. Depannya apa depannya? Arabi. Ya. Abul As ibn Rabi ya. Kalau nggak salah Abul As ibn Rabi. Nah, saya. Abul As ibn Rabi. Nah. Kullu waladihi sallallahu yani kullu auladihi sallallahu min Khadijah ila Ibrahim. Semua putra-putri beliau adalah dari Khadijah radhiyallahu anha kecuali Ibrahim. Ibrahim dari siapa? Dari budak Maria al-Qibtiyah. Wa kulluhum yani wa kullu auladihi matu qablahu. Kullu auladihi matu qabla Nabi illa Fatimah. Ini faedah penting. Semua anak-anak Nabi itu meninggal sebelum Nabi kecuali Fatimah. Ya. Famatat Fatimah ba'dahu ba'da Nabi bisittah fi ashhur. Fatimah wafat setelah Nabi wafat 6 bulan. Ya. Yang lainnya, anak yang lain semuanya wafat sebelum Nabi meninggal. Ini wafat ketika Rasul masih hidup. Fatimah wafat setelah Rasul meninggal 6 bulan setelahnya. Nah, wazi? Nah, wasil qiraah. Siapa yang baca? Rio, tafadhol. Nah. Raqam tis'ah. Amatul fuqaha yarawna anna al-qawaid al-kubra lil qawaid al-fiqhiyah adaduha alif qaidatan ba salasa qawaid jim arba'u qawaid dal khams qawaid. Al-jawab arba' qawaid jim. Ini pembahasan apa? Qawaid fikih. Para ulama mengatakan ya ada 5 kaidah yang besar ya. Ada 5 ini al-qawaid al-fiqhiyah al-khamsul kubra. Ada 5 yang benar. Yang benar ada 5. Ada al-qawaid al-fiqhiyah al-khamsul kubra. Ada 5 kaidah fikih yang pokok, yang besar ya.
Pertama adalah kaidah al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Kemudian yang kedua kaidah al-masyaqqah tajribut taisir. Nah, tadi tahu mananya ya? Kaidah pertama tadi. Sesuatu itu Nah, tergantung tujuannya, ya, tergantung niatnya, maksudnya. Ya, innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat. Dan yang kedua, kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, al-masyaqqah kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Nah, kemudian yang ketiga, kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin, ya, tidak hilang dengan keraguan. Nah, yang berapa sekarang? Ketiga, Ustaz. 4. Yang keempat. Yang keempat, kaidah ad-dhararu yuzal. Ad-dhararu yuzal. Ya, menghilangkan madarat. Ya, Islam datang untuk menghapus, menghilangkan madarat yang menimpa manusia. La dharar wa la dirar. Nah, ini dalilnya. Dan yang kelima, kaidah al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah. Ya. 5 kaidah ini juga ada fu'rul kaidah. Ini namanya kaidah al-khamsul kubra. Kaidah pokok yang 5. Di bawah kaidah ini ada kaidah-kaidah lebih kecil lagi, lebih cabang lagi. Contoh, ya, dalam di bawah kaidah al-yaqin la yazulu bisyak ada furu' kaidah. Misalkan al-asl al-adam. Al-asl al-adam. Hukum asalnya tidak ada sesuatu. Ya. Bagi yang bilang ada harus mendatangkan dalil dan hujjah. Al-asl al-adam. Gitu ya. Al-asl al-adam. Atau contoh yang lain al-asl bara'atu zimmah. Asalnya itu kita terlepas dari beban, dari kewajiban. Bagi yang mengatakan kita wajib sesuatu, disunahkan sesuatu, atau haram hukumnya demikian-demikian, wajib mendatangkan dalil. Karena asalnya adalah bara'atu zimmah. Kita terlepas dari beban semua. Contoh yang lain dalam masalah ad-dharar yuzal, kaidah ad-dharar yuzal, misalkan, ya, ada furu' kaidah yudfa' darar qadar al-imkan. Sebisa mungkin dihilangkan madarat. Juga ada furu' kaidah la yuzalu darar bimithlihi. Tidak boleh menghilangkan madarat dengan madarat yang semisal. Tidak boleh menghapus madarat dengan mengerjakan madarat yang semisal. Juga ada furu' kaidah misalkan yatahammal ad-dararul khas lidaf'i darari a'am, ya, dan seterusnya. Contoh yang lain dalam kaidah al-'adah mahkam adat itu menjadi hukum, menjadi hujjah. Ya. Contoh al-ibrah lil ghalib la lin nadir. Ibrah itu ada yang ghalib, kebiasaan banyak manusia. Hukum itu dilihat dari kebanyakan, bukan dari sesuatu yang jarang terjadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Intinya apa namanya? Ada 5 apa? Al-qawaid al-fiqhiyah al-khams al-kubra. Cobanya dal. Nah,
Wasil qiraah. Tafadhol Umair. Rahmat Fajri. Tafadhal. الضرورات تقدر بقدرها. معنى هذه القاعدة هي: ألف، جواز ارتكاب محرمات عند الضرورة بلا قيود. باء، لا يجوز ارتكاب أي محرم عند الضرورة. جيم، الاكتفاء في ارتكاب المحرمات بما يدفع الضرورة فقط. دال، جواز ارتكاب محرمات في غير الضرورة. Jawabannya apa? جيم. Jim apa? Jawabannya. الاكتفاء في ارتكاب المحرمات بما يدفع الضرورة فقط. Nah, kaidah ad-darurat tuqaddar biqadriha ini adalah furu' dari kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Ini kan tadi kan saya katakan ini kaidah al-khamsul kubra. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Di bawahnya ada furu', ada cabang kaidah lagi. Di antaranya tadi ad-darurat tuqaddar biqadriha. Juga ada kaidah yang lain, ad-darurat tubihul mahdzurat. Perkara yang darurat akan membolehkan hal-hal yang terlarang pada awalnya. Nah, juga ada kaidah furu' kaidah ya. Yasqutul wajib 'indal ajzi. Yasqutul wajib 'inda al-ajzi. Kewajiban gugur ketika tidak mampu, ketika lemah. Di sini contoh sekarang, contoh penerapan kaidah ini adalah jawabannya. Nah, al-iktifa fi irtikabil muharramat bima yadfa' dharra faqat. Yani bolehnya seorang apa namanya? berbuat keharaman sebatas apa? Untuk menghilangkan darurat. Sebatas menghilangkan darurat. Contoh, misalkan seorang safar lewat gurun pasir. Bekalnya habis. Air minum habis, ya, makanannya habis. Yang ada hanya darah atau air kencing atau bangkai. Ini kan semuanya haram. Najis, kencing najis haram. Darah juga haram. Bangkai juga haram. Namun ketika darurat, ya, kalau dia nggak makan, nggak minum, dia bisa mati, maka dia boleh minum darah, minum kencing sebatas apa? Untuk dia bertahan hidup. Tidak boleh lebih sampai kenyangan, nggak boleh. Dia boleh makan bangkai atau daging babi yang ada sebatas dia bertahan hidup. Tidak boleh dia makan sampai kenyang, kekenyangan. Ini berarti berlebihan. Nah, artinya jawabannya apa? Jawabannya Jim. Dia boleh makan hal-hal yang najis, yang haram, sebatas untuk mengangkat apa? Darurah dalam dirinya. Kalau alif kenapa salah? Alif kenapa salah? Karena jawaz irtika muharramat indra bil qaid, ya, bolehnya menggunakan yang haram ketika darurah tanpa ada batasan, tanpa ada pembatasan. Ini salah. Ada batas, ada qadarnya, ada pembatasan. Karena faedahnya biqadriha, tuqaddar biqadriha. Kalau ba kenapa salah? Karena menafikan secara mutlak. La yajuz irtikabi ay muharram inda darurat. Tidak boleh seorang berbuat keharaman sama sekali ketika darurat. Ini juga keliru. Karena melarang secara mutlak. Yang benar adalah Jim. Yang dal juga salah. Kenapa?
Karena jawazu irtikabil muharramat fi ghairi darurah. Bolehnya melanggar keharaman, berbuat haram meskipun tanpa darurat. Juga jelas salahnya. Jawabannya nanti Jim. Nah, fasil qiraah. إحدى عشر لا ضرر ولا ضرار من القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة إلا ألف القديم يترك على قدمه باء الضرر لا يزال بمثله جيم التابع تابع دال الضرر يزال جيم التابع تابع At-tabi'u tabi'. Ya. Penulis mengatakan la dharra wa la dirar. Tidak boleh menimbulkan madarat pada sendiri dan pada orang lain. Ya. Yani dharar itu la dharar li nafsihi wala yusibul madarat ila ghairihi. Min al-qawaid al-mutafarri'ah an hadhihi al-qaidah illa, tadi kita sudah bahas sebagian kaidah ad-dharar yuzal, atau ya, kadang ulama mengatakan dengan lafaz hadis ya, lebih sesuai sunnah, yani la dharar wa la dirar. Kadang ada yang mengatakan ad-dharar yuzal. Ada beberapa furu' kaidah, beberapa cabang kaidah ini. Pertama tadi saya sebutkan yudfa'ud dharar qadral imkan. Ya. Dihilangkan madarat sebisa mungkin, sebatas kemampuan. Ya. Yang kedua ada furu' kaidah la yuzalu dharar bimithli. Tidak boleh menghilangkan madarat dengan melaksanakan madarat yang semisal. Contoh misalkan, tidak boleh mengobati sihir dengan sihir yang semisal. Sihir kan madarat. Tidak boleh kita mengobati sihir dengan sihir yang semisal, dengan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Sama saja, sama-sama bermudarat. Nah. Kemudian ada kaidah yura'i ikhtiyaru akhfid syarrain inda ta'arudihima. Ya. Yura'i ikhtiyar akhfid syarrain inda ta'arud. Dipilih apa? Kalau ada dua perkara yang sama-sama bermudarat, kita tidak bisa menghindari dua-duanya, maka pilih madarat yang lebih kecil. Pilih yang lebih kecil kejelekannya. Ini juga termasuk furu' kaidah ad-dharar yuzal. Juga ada kaidah yang lain, tar'ul mafasid muqaddam atau aula min jalbil masalih. Nah. Sini ada kaidah at-tabi'u tabi'. Ini kaidah apa ini? At-tabi'u tabi', yani hukumnya mengikuti. At-tabi'u tabi', yani sodi'a fara' mengikuti yang asal. Ini mana kaidahnya? At-tabi'u tabi'. Hukum al-fara' sama dengan hukum asal. Yang alif al-qadim yutra' ala qadami. Maknanya apa ini? Kaidah ini. Saya baru dengar. Al-qadim yutra' ala qadami. Saya tawakuf dulu. Saya belum bisa jawab sekarang ya. Ragu-ragu. Lewat dulu ya. PR buat saya. Saya ragu antara alif atau jim jawabannya. Tawakuf. Kita bahas insyaallah pada teras berikutnya. Kita kembali ke soal nomor 11 insyaallah. Nah, asal qiraah.
Raqam isna asyar. Lau syakka lau syakka sha'imun fi ghurubi syamsi fa aftara fa inna shawmahu la yasih. Al-qa'idatul munasibatu li hadhihi al-hal hiya al-alif al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al-ba' al-aslu bara'atu dhimmah. Al-jim al-aslu fil asya' al-ibahah. Ad-dal al-aslu fil abda'i at-tahrim. Al-jawab Apa jawabannya? al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Alif. Nah, sahih. Nomor 12. Adanya seorang yang puasa ragu-ragu tentang apakah sudah maghrib atau belum, ya. Apakah sudah terbenam matahari atau belum. Dia ragu-ragu. Hal mati syams amlam taghrib. Dia ragu-ragu, tapi dia sudah buka puasa. Ya, maka kata penulis soal ini, maka fa'ina sama la tasih, puasanya tidak sah. Kalau orang belum yakin sudah maghrib, artinya masih ragu-ragu apakah sudah maghrib atau belum, terus dia buka puasa. Padahal jam 5:30 masih. Ya. Atau dia belum yakin sudah maghrib. Maka puasanya batal. Kaidah yang tepat dalam kondisi ini adalah al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asalnya adalah apa? Sesuatu itu tetap pada asalnya. Ya, perlu berpindah kepada kondisi yang lain. Contoh, ya. Kaidah tadi kan ada kondisi yang tadi seorang puasa ketika siang, ya, sejak subuh sampai sore. Ini kan asalnya dia puasa di siang hari. Ini asalnya. Dia puasa di siang hari. Ini perkara yang yakin. Ini adalah furu kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Al-yakin la yazulu bisyak. Suatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Sekarang dia yakin dia masih puasa di siang hari. Kemudian dia ragu-ragu. Apa keraguannya? Sudah maghrib atau belum? Sudah ghurub syams atau belum? Ini masih ragu-ragu. Maka tidak boleh seorang berbuka puasa ketika masih ragu-ragu. Karena asalnya dia masih siang. Belum maghrib, ini asalnya. Dia masih harus puasa. Adapun keraguannya adalah tentang ghurub syams, tentang masuk waktu maghrib atau belum. Kalau dia buka puasa dalam keadaan belum yakin, masih ragu-ragu, maka dia batal puasanya. Karena hukumnya seperti dia buka sebelum waktunya. Seperti dia berbuka sebelum maghrib. Ya. Al-asl baqa'u makan ala makan. Juga ketika sahur misalnya. Orang sahur di waktu malam menjelang subuh, dia makan terus ragu-ragu, ini subuh atau belum ya? Subuh atau belum? Selesai makan baru dia ragu-ragu. Tadi pas saya sahur itu kira-kira menjelang pas subuh atau masih waktu sahur sebelum subuh. Asalnya apa? Dia sahur di malam hari. Ya, karena ragu-ragunya adalah apa? Ketika masuk waktu subuh. Dan perkara yakinnya adalah ketika dia sahur di malam hari. Asalnya dia masih sahur di waktu malam. Al-asl baqa'u makan ala makana. Ya. Dia sudah yakin sahur di malam hari, dia ragu apakah subuh atau belum, maka asalnya belum subuh. Nah, yang al-asl bara'atu dhimmah. Apa maknanya pada ini? Hukum asal adalah bara'atu dhimmah. Kita terlepas bara'ah dari segala macam kewajiban, beban, ya, baik kewajiban syariat yang hukumnya wajib, sunnah, atau larangan-larangan haram makruh, asalnya tidak ada. Kecuali ada dalil yang mewajibkan atau melarang. Contoh kalau orang mewajibkan sesuatu, mengatakan sunnah, atau mengharamkan, atau makruhkan, ini wajib mendatangkan dalil. Adapun orang yang tidak mewajibkan, ya, dia tidak melarang, maka tidak perlu dengan dalil. Dia cukup mengatakan hukum asal. Al-asal bara'atu dhimmah. Gampang.
Ya. Asalnya berat atau timah. Asalnya saya tidak wajib berbuat demikian, nggak dilarang demikian, karena asalnya kita tidak ada kewajiban apapun sampai ada nas tegas sahih yang mewajibkannya atau yang melarangnya. Yang jim ada kaidah juga, furu kaidah. Hukum asal dan sesuatu itu boleh. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Ya, kita boleh makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Asalnya boleh. Kita boleh dalam muamalah boleh jual beli ini dengan cara itu. Asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang, yang mengharamkan. Karena al-asl fi asya'i ibaha. Bagi siapa yang melarang, yang tidak membolehkan, maka wajib mendatangkan dalil. Nah, dalil yang terakhir, al-asl fi al-tahrim. Hukum asal dalam hubungan intim adalah apa? Haram. Ya. Maksudnya apa? Tidak boleh seorang berhubungan intim sampai apa? Yakin dia telah menikah. Tidak boleh seorang berhubungan badan ya, sampai dia yakin telah sah akad nikahnya. Kalau kita sudah menikah, sudah akad nikah, ya, ada apa namanya? Ijab kabul, ada mahar, ada wali, ada dua saksi. Akad nikahnya sudah sah, baru apa? Dia boleh berhubungan intim. Ya, boleh berhubungan badan. Tapi kalau ragu-ragu, tadi saya akadnya gimana ya? Sah enggak? Sah enggak? Tadi akadnya lupa, enggak ada walinya. Walinya tidak ada. Atau tidak ada dua saksi. Atau ijab kabulnya keliru. Ya, si wali hanya mengatakan, angkah zawajtuka binti mimahar kata wa kata. Ya, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya dengan mahar sekian. Padahal dia punya anak, tiga anak perempuan. Suami belum menikah. Ini kan masih ragu-ragu. Ini anaknya mana yang dinikahkan dengan si laki-laki? Apakah anak pertama, anak dua, apakah anak ketiga? Ya, ketika akad nggak disebutkan namanya. Ini masih ragu-ragu, makanya jangan terburu-buru. Ya, malam pertama. Ya, ini karena al-asal fil adha at-tahrim. Sampai jelas menyebutkan dalam akad, saya nikahkan kamu dan anak perempuan saya yang pertama, namanya Fulanah bintu Fulan, dan mahar sekian dibayar tunai. Ini baru sah ijab kabulnya. Nah, artinya jawabannya alif. Nah, wallahu alam. Ada pertanyaan sampai sini? Jam 19 menit. Wadih? Wadih insyaallah Ustaz. Wadih insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak ada mungkin Ustaz. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Kalau soal yang dulu itu udah selesai belum kita bahas? Soal sebelumnya ini. Sudah ya. Udah habis ya? Alhamdulillah. Jawab cukup ya? Buat sini. Nah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wa naktafi bihadzal qadar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam.